Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rasulullah ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Kepada yang terhormat Ketua Koordinator Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Gresik, Pak Saiful Hadi, teman-teman koordinator lainnya yang saat ini juga akan mencoba mendesiminasikan hasil dari apa istilahnya ya, pendekar jurus berapa saja. Ini ada jurus 4, 5, 6. Ini memang pendekar yang luar biasa yang akan siap untuk mendesiminasikan apa yang sudah didapat di kegiatan workshop dan fintech kemarin di Malang. Oke, nanti akan ada Bu Siti Khofifa tentang apa Bu Siti? Big Book ya. Terus kemudian ada Coach Sofan. Ini bukan tentang itu Bapak Ibu ya. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa tetap menjaga keinginan kita untuk terus bergerak dan menggerakkan. Karena giro bergerak kita kalau dibiarkan dan tertutup dengan aktivitas-aktivitas lain yang tidak menuju ke arah bagaimana kita bisa menggerakkan diri kita dan komunitas, maka lama-lama rasa itu akan semakin menipis. Apalagi kalau kita sudah ketemu dengan lingkungan yang tidak sepemikiran tentang itu. Apalagi kalau kita ketemu dengan lingkungan yang terus mengecilkan peran dan kiprah dari guru penggerak di komunitas kita. Nah, untuk itulah hal-hal seperti ini kita butuhkan untuk tetap mempertahankan circle kita, untuk tetap bukan untuk dipuji, bukan, tapi kita punya tanggung jawab untuk menggerakkan diri kita dan orang lain, bukan untuk mendapatkan perhatian, bukan untuk mendapatkan bukan untuk mendapatkan pengakuan dari teman-teman, bukan, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita emban sehingga kita bisa akan terus bergerak. Nah, terima kasih bagi yang sudah hadir. Saya tahu Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang luar biasa, yang mempunyai schedule yang luar biasa, tapi tetap berkenan untuk hadir di kegiatan ini. Semoga nanti yang lain juga akan termotivasi untuk bergabung, karena memang berdiskusi untuk bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang tetap bisa menggerakkan komunitas kita. Oke, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, dalam durasi 2 jam, mulai jam 13 sampai 15 ya, sekitar 2 jam nanti akan terbagi menjadi 3 materi, dan monggo nanti enaknya bagaimana, materi terus pertanyaan atau materi baru tanya jawab, monggo. Kalau saya sih lebih prefer untuk materi 1 kemudian tanya jawab, materi 2 tanya jawab, materi 3 tanya jawab, sehingga materinya tidak kelupaan. Tapi monggo terserah Bapak Ibu ya. Nah, karena waktunya hanya karena waktunya hanya 2 jam, dan ini nanti mungkin pembagiannya nanti berapaan ya, berarti 35 menitan ya. 35 menitan atau sampai, kalau 40 ya, kalau 40 kan berarti 3 kali 40 120. Nanti jadi 35 menitan saja, jadi 20 paparan, 15 menit untuk tanya jawab. Nah, sebelum kita memulai paparan dari teman-teman, terlebih dahulu mari kita dengarkan bersama keynote speaker kita, yaitu Bapak Ketua Koordinator Guru Penggerak Kabupaten Gresik. Monggo kepada Bapak Saiful Hadi, dipersilakan. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua BPGB Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Gresik, yang terhormat Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur,
dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Penggerak Kabupaten Gresik, juga Bapak Ibu yang ikut gabung di acara siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat lahir dan batin, dan tentunya doa kita untuk Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat juga, untuk keluarga Bapak Ibu juga sehat semua. Yang dalam kondisi sakit semoga segera diangkat penyakitnya, sehat kembali, beraktivitas seperti sedia kala. Salat dan salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Namun tidak lupa juga saya buka dengan sedikit pantun sebagai ciri khas guru penggerak. Buah tomat di sayat-sayat, bijinya banyak dimakan ngenat. Mari belajar supaya ngayat, guru penggerak selalu semangat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan pada siang hari ini tidak begitu serta-merta kemudian kita menunjuk beberapa narasumber, tetapi dari BPGP Provinsi Jawa Timur dalam program pendekar. Jadi program pendekar itu penggerak Merdeka Belajar. Ini masih tahap 1 yang diadakan oleh BPGP Provinsi Jawa Timur dengan 3 jurusnya, yaitu jurus 4, jurus 5, dan jurus 7. Jurus 4 itu Bigbook, kemudian jurus 5 itu portofolio digital, dan jurus yang ke-7 adalah wawasan kebangsaan. Seperti yang disampaikan oleh Bu Nurul di awal tadi, walaupun jurus-jurus ini sudah kita kenal, namun ini adalah sesuatu yang perlu kita upgrade untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, khususnya juga guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu, kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh BPGP Provinsi Jawa Timur dalam judul peningkatan kompetensi Widya Krida Pendekar tahap 1 jurus 457 itu sudah dilaksanakan di kantor BPGP secara luring pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 2023. Pada kesempatan itu kami mengirimkan 3 perwakilan dari Kabupaten Gresik yang terdiri dari Pak Sofan, kemudian Pak Didin, dan Bu Hovifa. Kebetulan pada kegiatan tersebut juga peresmian komunitas penggerak seluruh Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan berikutnya tentu kami akan melibatkan semua elemen dari semua guru penggerak baik 6, 7 maupun 8 dan juga 10 yang akan lulus di kemudian hari. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan yang sudah dilaksanakan BPGP Provinsi Jawa Timur 6 sampai 9 Agustus itu ada tindak lanjutnya. Yang pertama Among Krida, yaitu konsultasi pendampingan. Itu dilaksanakan secara daring tanggal 10 sampai 22 Agustus. Kemudian pada siang hari ini yaitu Krida Bakti, yaitu diseminasi. Jadi penularan supaya teman-teman juga ikut merasakan, dan harapan kami apa yang kita lakukan diseminasi siang hari ini bisa Bapak Ibu tularkan juga kepada teman-teman yang berhalangan hadir di siang hari ini. Kemudian yang ketiga adalah Krida Karya, yaitu aksi nyata dalam bentuk karya, dan itu dilaksanakan secara daring. Itu Bapak Ibu asal mula dari kegiatan pada siang hari ini. Tentu harapan kita semua banyak kegiatan-kegiatan di kemudian hari selain pada hari ini, dan akan melibatkan semua elemen guru penggerak Kabupaten Gresik. Dan sekali lagi selamat untuk teman-teman guru penggerak Angkatan 7 yang sudah lulus. Kemudian semangat juga untuk guru penggerak Angkatan 8, 9, dan 10 yang masih ikut program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu ikuti kegiatan pada siang hari dengan santai, rileks, dan tentunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita masih ingat tagline dari guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan tanpa terbatasi oleh apapun itu, mulai dari komunitas kecil kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, di kelas, sekolah, kabupaten, dan juga provinsi, tentunya secara nasional. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saiful. Semoga yang disampaikan Pak Saiful bisa semakin menambah semangat kita untuk mengikuti kegiatan ini, dan semoga
kegiatan ini akan membawa banyak kebermanfaatan bagi kita. Oke, berikutnya untuk sesi yang pertama, kita tadi bersepakat bahwa sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Siti Khofifah tentang Big Book. Nanti Bapak Ibu monggo, walaupun sudah banyak yang mengenal tentang materi, tapi tentu saja kita berharap pada banyak hal baru yang nanti bisa, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful Hadi tadi, bisa mengupgrade pemahaman kita tentang materi ini. Monggo untuk 30 atau 20 menit ke depan, monggo kepada Bu Siti Khofifah dan teman-teman mohon berkenan untuk menyiapkan hal-hal yang perlu diperdalam dari materi ini. Monggo Bu Siti Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya akan melakukan pengimbasan dengan materi pengembangan media Big Book. Ya, saya dulu. Sudah, oke. Tunggu sebentar ya. Sudah, Google Meet complete sharing your screen. Sudah tampil. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Sudah muncul, Bu. Belum? Sudah, Bu. Belum apa sudah, Pak? Ampun. Sudah. Sudah terlihat, Oke. sudah tampak. Oke. Sinyal Mas Bapak Agus Ibu, mungkin. kali ini saya akan menyampaikan pengembangan media pembelajaran Big Book. Sebelum masuk, kita awali dulu bahwa kita alhamdulillah, saya kira yang berkumpul di sini selalu update sehingga kita pada akhirnya akan mampu menjadi orang-orang yang sukses. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa penting harus dikuasai ketika belajar bahasa, mulai dari keterampilan mendengar atau menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Yang kedua, terakhir, peserta didik kelas awal itu adalah belajar membaca, dan peserta didik kelas tinggi itu adalah membaca untuk belajar. Dari latar belakang itulah maka dibuatlah suatu Big Book. Dari kalimatnya, big sudah jelas, buku besar. Apanya yang besar? Ternyata buku ini memiliki ukuran, gambar, dan tulisan besar yang digunakan saat kegiatan pembelajaran membaca. Nah, sehingga media yang paling cocok untuk membaca ini, maka kembali lagi gambarnya besar, teksnya sederhana dengan tulisan besar, kata yang digunakan adalah kata yang sering didengar oleh peserta didik. Jadi itu hanya untuk membaca tahap awal. Ini media untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik kelas awal saat belajar membaca. Sehingga hanya dengan Big Book ini adalah pembelajaran baca efektif. Nah, sekarang selanjutnya, kelas awal saat belajar membaca itu kelas berapa? Ternyata kelas awal itu adalah pada saat kelas 1 D maupun MI. Kelas tinggi 4, 5, 6, apalagi lebih tinggi lagi SMP, SMA. Pertanyaannya sekarang, bagaimana pengembangan pelajaran Big Book itu sendiri? Pakai media Big Book
akan untuk TK kita nanti pelajari lebih lanjut, nah pasti bisa itu jawaban saya. Bagaimana caranya? Ini cara menyusun big book Bapak Ibu. Yang pertama, kita menentukan CP. CP ini dari mana? Sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Yang kedua, kita menentukan TP. Otomatis TP-nya itu kita buat sendiri. Jadi harus link, cocok ya. Kemudian menentukan topik yang akan dibuat untuk buku. Dari topik itu kita membuat alur cerita. Kemudian kita mendesain buku dengan aplikasi yang kita kuasai. Selanjutnya terakhir kita mencetaknya dalam bentuk media cetak manual atau dalam bentuk digital buku. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu. Lalu untuk mendesain itu plafon apa yang digunakan? Ini banyak plafon, ada Bloom, Calibre, Canva, sampai Haizen. Nah, saya yakin Bapak Ibu Canva itu sudah familiar dengan kita. Jadi ini secara pribadi prinsip saya, kalau saya sudah menguasai satu aplikasi yang bisa saya gunakan untuk membuat buku, yang bisa saya gunakan untuk PPT, bagi saya itu yang yang cari dulu cukup itu. Sehingga kemarin dalam pelatihan itu memakai Canva sama Haizen. Saya yakin untuk yang lainnya itu kita cobalah kalau ada waktu-waktu secara pribadi kita akan mencoba dengan Bloom itu bagaimana, dengan Calibre bagaimana. Tapi kemarin kami dalam pelatihan selanjutnya ketika sudah kita menentukan plafon, maka langkah awal itu selanjutnya ini topik. Memilih topik itu yang bagaimana, yang bagus. Tentunya satu, ceritanya harus seputar kehidupan sehari-hari, sesuai dengan usia peserta didik, menarik. Variasi topik dapat berupa fiksi atau khayalan tidak nyata, dan non-fiksi berupa kenyataan. Kemudian memperhatikan budaya-budaya setempat, tidak memperkenalkan kekerasan, yang diwujudkan dalam bentuk tokoh atau laki-laki atau latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, dan itu bisanya hanya pada anak TK, SD membaca tahap awal yaitu kelas 1, 2, 3. Kalau untuk 4, 5, 6 apalagi SMP atau SMA itu laranya sudah dalam bentuk bukan alur cerita sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai, tapi berupa materi-materi yang butuh bukunya itu tidak jelas. Itu untuk level yang lebih tinggi. Kemudian Bapak Ibu, ini sekedar contoh topiknya. Ini hobiku, liburanku, ini cocoknya untuk anak membaca awal 1, 2, 3. Yang non fiksi ini terkait dengan bisa dikaitkan pelajaran. Kalau bahasa Indonesia ya buat alur yang tujuannya itu apa. Kalau biologi tubuhku ya berarti di situ berbicara tentang kerangka tubuh dan harus itu
mengenai potensi yang cukup halaman itu berbicara holistik. Seumpama saya tentang kerangka, contohnya di situ ketika saya lembar yang pertama itu tulang tengkorak, maka saat itu tulang tengkorak harus fix lembar pertama dan tulisannya itu poin-poin saja. Apa yang ada tulang tengkorak itu. Jadi satu lembar itu tidak boleh dipisah. Seumpama tulang ternyata bagian-bagiannya itu ada di lembar lain, tidak boleh. Kalau berbicara tentang bunga matahari, bagian bunga dari dikupas tuntas bunganya, daunnya kupas tuntas itu satu halaman. Itu maksudnya untuk yang pembuatan buku. Selanjutnya mengembangkan topik. Setelah kita memilih topik, maka kita membuat alur cerita. Alur cerita itu kemudian mulai halaman awal sampai halaman akhir. Jadi ada alur cerita sehingga kita tinggal di itu ada suatu buku yang penting yang kita bahas sesuai dengan ini. Nah, dengan kemampuan yang holistik kan tidak bisa kalau di materi yang buat buku. Halaman depan digunakan judul, halaman baliknya dikosongkan ya, dikosongkan. Jadi dipakai ya, dibaliknya tidak usah karena takutnya nanti dapat menggunakan satu kalimat. Contohnya dalam satu halaman berarti satu kalimat bunga matahari, atau ini tuh buku, ini leherku dan seluruh. Ada contohnya, ini kepala banyak. Pokoknya tujuan pembelajarannya tersampaikan. Halaman terakhirnya diberi pesan moral. Tapi sekali lagi, bagaimana untuk yang TK yang tahu berarti terdiri hanya satu huruf, kan masih belajar huruf dan belajar angka, sehingga itu hanya A sampai Z. Kemudian angka 1 ya sampai angka 10 bolehlah. Jadi semakin level kelasnya itu tinggi, maka semakin kompleks dalam hal pembahasan di buku. Oke. Selanjutnya, ini bisakah untuk TK dan SMA? Tadi sudah saya jelaskan, ini hanya contoh. Nah, kalau awal syaratnya kalimatnya tunggal. Kayak ini, buku, karena anak kelas 1 kan belum bisa membaca secara benar. Jadi tanya sedikit, terdapat kalimat kata yang diulang-ulang. Contohnya ini tuh buku, ini kepalaku, diulang lagi. Ini kepalaku dan ini leherku. Diulang-ulang terus sampai pada akhirnya terakhir itu ini kepala, leher, pundak, tangan dan kakiku. Itu contoh. Kalau sudah kelas 2 mungkin ceritanya akan lebih kompleks. Bunga matahari yang sabar. Anak-anak ini langsung akan terapa ini
termotivasi. Kenapa sabar? Dia harus disuruh menghasilkan oksigen terus. Nah, ini contohnya. Satu halaman ini harus utuh bagiannya. Bunga, daun, tidak mencapai tujuan pembelajaran. Kan kalimatnya harus simpel, warnanya mencolok, memperjelas gitu. Nah, bagaimana untuk anak SMA? Waktu kemarin saya itu mempraktekkan simulasi tentang bahwa Big Book itu memperjelas materi yang belum jelas. Kalau di biologi itu adalah nama-nama tulang karena yang ditunjuk dengan bagiannya. Sehingga saya sebagai guru biologi memperjelas dengan gambar yang lebih bagus, utuh, di situ sayanya untuk mencari di buku. Bagaimana anak-anak termotivasi sehingga dengan dia itu lewat cerita tadi. Alangkah baiknya anak-anak ini sudah banyak menguasai bagaimana itu dengan hal yang bagus, itu tidak menggunakan kalimat yang bertele-tele, tepat sesuai tujuan atau tugas yang mereka kerjakan sesuai dengan tugas guru masing-masing, maka kita sebagai guru menyuruh anak untuk membuat Big Book seumpama laporannya, tabelnya, hasil enzim apa, hasil laporan fisika apa, ini dituangkan dalam bentuk tabel beserta cara kerjanya, menuang atau dalam bentuk yang simpel, sehingga ini menjadi karya anak yang bisa dibukukan di perpustakaan karena bentuknya lebih indah daripada laporan biasa. Dan bisa digunakan sebagai karya inovatif guru, ya. Jadi kalau kita membuat Big Book di materi-materi yang nggak jelas bagi anak, bisa juga kita jadikan panduan untuk pembelajaran di bab apa gitu. Oke, saya ini gopo takutnya 2 jam ini nggak cukup, ya. Nah, ini pengembangan media pembelajaran untuk yang kelas SD atau kelas awal, ya. Ini sudah ada langkahnya. Kegiatan pramembaca ini adalah berbagi sharing. Guru memperlihatkan sampul depan serta mengajak anak mengomentari gambar dalam sampul. Guru membacakan judul dan nama pengarang. Guru bertanya kepada anak tentang kemungkinan membuat buku. Setelah itu ada kegiatan membaca cerita secara utuh. Guru membacakan cerita secara utuh di halaman pertama sampai terakhir, umpama tubuh dibacakan semua. Kemudian menunjuk dengan tangan, karena ini masih kelas 10. Sampai pada akhirnya menjadi pengulangan membaca, guru berhenti membaca, kemudian memberi kesempatan pada anak untuk menebak isi ceritanya dari gambar ibu bapak yang kalian buat. Ibu bapak buat. 5 menit lagi. Setelah itu tahap itu kegiatan mengulangi. Ya, guru mendiskusikan kata kunci dalam teks dan membantu anak untuk menghubungkan. Ini saya yakin setelah ini bapak ibu membaca pasti tahu prosesnya begini. Akhirnya bapak ibu. Halo, Bu Siti Khofifah, 5 menit lagi nih. Mari. Halo. Kita harus ada minat
untuk anak TK dan untuk anak SD level kelas membaca awal, namun juga untuk sudah saya sampaikan tadi, untuk stimulus, untuk anak menyuruh anak untuk membuat big book, untuk memperjelas materi. Demikian itu dari saya, maafkan jika waktunya berlebih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada pertanyaan lewat moderator guru, silakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Alfa karena memang ini harusnya banyak hal yang memang harus disampaikan, tapi karena memang waktunya harus berbagi, jadi mohon maaf karena ya harusnya kita butuh waktu lebih banyak untuk bisa benar-benar memahami materi yang luar biasa ini. Monggo dipersilakan jika Bapak Ibu yang lain jika ingin menanggapi, menanyakan, menguatkan atau Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya monggo Pak Sukron Rasen, monggo. Terima kasih atas waktunya Ibu Moderator, Ibu Nurul Wahiyah. Bisa didengar suara saya, Bu? Bisa Pak, jelas Pak, monggo. Iya, terima kasih. Terima kasih juga atas ilmunya dari Ibu Hovifah, dari Ibu Siti Hovifah tentang masalah bibit ini. Kemudian saya ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu biar lebih kuat pemahaman saya tentang Big Book. Ibu, apakah sama ya Big Book itu dengan modul ajar ya? Jika sama, persamaannya di mana, dan jika berbeda, perbedaannya di mana? Seperti itu aja, Bu, simpel. Oke, terima kasih untuk Pak Sukron. Suara saya bisa terdengar jelas. Saya coba pakai laptop ini kok kayaknya kurang jelas. Jelas, Ibu. Oke, Bu Hovifah, Pak Sukron menanyakan apakah Big Book ini sama dengan modul ajar? Kalau sama, samanya di mana? Kalau beda, bedanya di mana? Monggo, Bu Hovifah. Kalau nggak salah tadi Pak Sukron ya yang tanya. Pak Sukron. Untuk Pak Sukron, terima kasih pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Tentunya sangat berbeda Pak Sukron antara modul dengan media Big Book. Kalau modul kita sudah jelas aturannya sesuai dengan kementerian, meskipun ada isu saat ini agak disederhanakan lagi. Tentunya komponen di modul itu ada identitas, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, target, model pembelajaran, kemudian ada kegiatan inti meliputi pendahuluan, kegiatan inti pembelajaran, kemudian penutup, berikut evaluasinya. Itu yang terjadi dan terdapat pada modul yang sesuai aturan dari Kemendikbud. Namun untuk yang media Big Book ini itu adalah suatu media yang digunakan untuk memperjelas siswa pada pembelajaran SMP, SMA atau kelas tinggi. Jadi kalau saya bisa share materi, kenapa Pak Sukron bisa bertanya bahwa itu apakah sama dengan modul? Tidak. Ini yang saya ini ya sudah kelihatan lembar alur cerita saya? Belum. OTW. Tunggu ya, tunggu sebentar. Ini sudah. Dapat tunggu? Sudah. Oke. Nah, ini adalah lembar alur cerita, topiknya Big Book ekosistem. Judulnya ekosistem Sawaku. Kalau yang membuat jenengan silakan ditulisi nama jenengan, kemudian formatnya, jumlah halamannya,
ini adalah tahap awal kita membuat. CP-nya apa, fase atau kelasnya apa, CP-nya apa, TP-nya apa. Setelah itu kita membuat sinopsis. Yang kalimatnya itu persis nanti kita akan pindahkan per halaman di dalam membuat big book. Umpama ini halaman 1, ekosistem sawah terdapat biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan. Nah, halaman pertama, halaman judul ekosistem sawahku. Jadi ini ekosistem sawahku ya judulnya. Halaman kedua, di ekosistem sawah terdapat komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan. Halaman kedua mengacu ini, komponen biotiknya adalah apa? Padi, tikus, ular, dan elang. Kita jadikan sebagai halaman kedua. Ini sama persis. Halaman ketiga juga, halaman keempat juga, sampai sinopsis itu terwujud dalam semua halaman yang sudah kita desain di dalam alur cerita big book. Kemudian ini nanti kita ilustrasikan dalam bentuk suatu Terputus, Bu. Nah, Oke. dalam bentuk suatu big book. Coba saya waktunya masih lumayan ya, sebentar Pak Didin, sebentar. Dan ini nanti ilustrasi ini akan didesain dengan Canva beserta ilustrasi gambarnya. Kalau berbicara tentang ekosistem sawah, berarti gambar saya harus mencakup ekosistem sawah. Ada gambarnya. Kemudian halaman kedua ada komponen biotik antara lain padi dalam bentuk gambar pula. Jadilah suatu big book. Dan insya Allah beserta big booknya akan saya share-nya antara modul dan big book. Itu dua rencana pembelajaran yang dulu kita sedia untuk pembelajaran yang diusahakan sebagai variasi kita dalam memotivasi peserta didik. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Khafifah.